Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan DND Official. Hari ini kita tutorial cara masang AC sub. AC subnya seri AH AB5SSY ya, AUX A5SSY di rumahnya Bapak Darmo. Nah, ini kita pasang di sini nanti lah. Ini kita baru unboxing, kita bongkar tadi ya. Jadi perlengkapannya di sana ada kabel sama remote, komplit semua. Kita tengok di dalamnya. Nah, jadi susunan terminalnya seperti ini. Setelah dalam nempel ini ada nih. Ini yang simbol N1. N1 itu untuk ke outdoornya ya. Kalau yang N sama L nya untuk yang ke listrik PLN ya. Ini simbolnya N1, ini yang untuk ke outdoor ya. Kalau yang NL nya untuk yang ke terminal listrik. Oke, langsung kita rakit ya. Yang NL yang ini yang untuk ke terminal listrik. Kalau yang ini yang N1 tadi yang untuk ke unit outdoor. Kita lakukan pengukuran untuk papan ke indoor. Nah, ini 9-10 cm, jadi 10 cm tepatnya. Oke, langsung kita pasang di sana ya. Kita pasang di sini ya. Tadi kelupaan bawa tripod, jadi minta tolong dipegang sama Pak Agus nih. 24. Oke, papan udah terpasang, tinggal kita ukur untuk posisi lubang daripada unit ini untuk pipanya. Kita ukur tadi 10 cm ya. Nah, jadi seperti ini tadi ya, seperti sisinya, pinggir seperti ini kita ukur 10 cm nya di sini ya. Kita kasih tanda. Oke, langsung kita bor. Misalnya saya melakukan pengukuran posisi dia harus turun ke bawah ya. Sirkulasi daripada pembuangan air AC bisa lancar. Ini kita pasangkan untuk indoor untuk bahan. Kita berikan unit outdoor. Nanti yang untuk jalur terminal dari atas kita pasang pengaman dulu di sini. Kita pasang untuk rumah yang di sini untuk pengaman kalau sewaktu-waktu rumah ini ditinggal. Nanti kemudian kita coba untuk memutus aliran listrik ya. Biar saat mati di satu elektron yang kita punya aman. Kita pasang ke sini. Ini kita putus nanti kabel yang hitam ya. Nanti yang hitamnya berarti dapat pasang ya. Yang birunya tidak dapat nolnya. Yang hitamnya kita putus. Alirin pasangnya ini. Jadi gini loh ya. Alangkah baiknya kalau unit AC kita baru masang itu biasakan menggunakan pengaman MCB ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat unit bekerja, terjadi konslet atau apa, tidak akan mengganggu rumah ya. Tetap nanti yang di sini akan jeglek ya, bukannya di meteran. Yang penting nilai ampere yang di AC disesuaikan dengan PKAC ya, jangan ikut meteran di depan. Ini jalurnya kita buat sampai ke atas sana nanti. Oke, kita pindah keluar ya, mau masang unit outdoor ya. Dan sisi belakang ya, untuk pemasangan unit outdoornya di sini posisinya. Ini unit outdoornya belum kita buka. Kita unboxing dulu. Jadi seperti ini.
bisa baca ini made in Thailand, jenis R32 ya. Nah, bengkok ya, kalau peletakan unit order kita pasang pasti tulangan beton praktis ya, biar soalnya rumahnya batako. Kita pasang dulu kayak gini. Kita ukur dulu kakinya ya, kaki kita ukur dari A ke pas 40 pas ya. Jadi kalau kaki sama kaki 40 cm. Nah, ini terbuat dari batako, jadi yang di sini kita kasih tali ya agar dia bisa gigit ya. Ini pas kena di bagian batako, kalau yang di sini kena di kolom praktis ya, jadi nggak perlu kita pasang tali. Kita bisa langsung pasang kaki-kakinya ya. Oke, kita pasang dulu kaki-kakinya ya. Oke, bracket order sudah terpasangnya. Kita lakukan perakitan untuk instalasi pipa dulu. Unit order nanti naik setelah pipa udah kita rakit agar mudah dalam mengaturnya sama kita saat membalut dengan pembalutnya. Kita flooring dulu. Wes, nanti kita lakukan pemuringan untuk pipa hisapnya dulu. Dia akan bagus hasilnya, tidak ada yang retak-retak atau apapun. Ini hasilnya sempurna. Oke, kita sambung dulu. Ini kita naikkan unit outdoornya ya. Naikkan ke atas. Namanya kita lepas. Kita akan mulai ngantuk ya. Kita instalasi. Posisi tanya yang bisa kita lakukan boring dulu beberapa hisap. Itu udah malam loh, jadi kita sambung untuk masang listriknya besok ya. Kita selesaikan untuk unit outdoornya aja. Bisa kita sambungkan untuk listriknya. Ini hari hujan loh, mendung gelap jadi hujan. Kita selesaikan dulu sedikit lagi ya. Kita matikan dulu untuk HP-nya lur ya, karena takut ada petir. Ya lur, karena hari semakin malam lur, sudah selesai kita rakit, nggak bisa kita pakup ya lur. Ini ada peringatan di sini lur ya. AC tidak akan dingin apabila tidak dilakukan pemakuman gitu ya. Jadi ingat, buat dulu semua mengambil unit baru ataupun memindah AC unit lama, itu harus wajib dilakukan pemakuman ya lur ya. Sesuai dengan kriteria dari pabrik ya. Ini hujan lebat lur. Kita tadi kecepit ini lur di bawah tangga nih. Di atas ini. Oke lor, kita lanjut besok lagi ya. Sekarang vakum sama menyalurkan unit ke listrik ya, ke terminal listrik. Karena kita nggak bisa ini basah kuyup kita di dalam lor. Ya. Oke lor. Jangan lupa like, komen, subscribe channel DND Official Kota Jambi Palangkaraya tentang tutorial pemasangan unit AC sub tipe
ini ya, KU A5SSY. Oke lur, sampai jumpa besok hari. Monggo lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lebat, jadi kita off, pasang kuyup kita lur. Yang penting besok tinggal kita vakum sama nyambung ke terminal listrik langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita meneruskan pekerjaan kita yang kemarin kita pasang AC ini terjadi hujan lebat ya. Tinggal kita lakukan penyambungan listrikan sama ini apa namanya pemvakumannya yang belum kita kerjakan. Kalau kita lakukan listrik ke atas, nanti kita vakum ya. Kita buat lubang di sini dulu untuk jalan listriknya. Oke, kita vakum dulu ya. Kita masukkan dulu kabel. Jadi di nempel tutup layar ya, dari pabrik stiker seperti ini, yang kalau dibaca AC dapat menjadi kurang atau tidak dingin jika tidak dilakukan proses vakum selama proses instalasi. Seperti itu ya. Jadi AC itu wajib divakum, jangan sampai tidak divakum. Oke, kita kompres vakum. Ini pada manifold masih tertutup ya. Kita lakukan pembukaan. Turun lur ya. Dia turun mendekati angka -30. Jadi lama proses pemakuman antara 10 sampai 15 menit ya lur ya. 10 sampai 15 menit agar udara yang terjebak dalam pipa instalasi dan unit indoor memang benar-benar bersih ya. Tidak ada udara. Jadi memang benar-benar hampa udara. Oke, kita tunggu proses sambil kita sambungkan listrik ya. Sekian lama ya, hampir 30 menit ke vakum. Tadi kita selanjutnya kita tinggal masang listrik di atas papan tuh, kita sendiri. Jadi kita sambil ya kerjanya. Oke, kita matikan mesin vakumnya lur ya. Kita perhatikan pada posisi jarum manifold ya di bawah -30. Kita tutup kerannya lur ya. Kita matikan. Oke, tinggal kita tunggu lur ya, apakah jarum jam itu nanti bergerak naik apa tidak. Ternyata masih ada kebocoran ya. Nah, kita lakukan vakuman, ternyata jarum jamnya naik ya. Jadi terjadi kebocoran, kita vakum ulang lor. Kita benarkan sambungannya tadi sudah. Nah, kita lakukan vakum ulang. Kita vakum ulang lagi. Jadi itu ya fungsinya daripada vakum itu. Kita mengetahui lebih dini apabila terjadi kebocoran saat kita melakukan instalasi. Jadi jarum jam yang biru ini akan turun di angka -30. Bila terjadi kebocoran dia akan naik ke angka 0 ya, ke netralnya dia akan 0 dia. Jadi posisi kita belum vakum tadi posisinya di angka 0. Kita dekatkan supaya terlihat ya. Jadi oke, tidak ada perubahan suara mesin. Kita perhatikan lagi apakah terjadi perubahan terhadap jarum jam ini ya. Kita tutup. Jadi vakum sudah selesai ya. Kita matikan. Kita tunggu berapa saat apakah jarum jam mengalami perubahan atau tidak. Oke lor, ternyata udah aman ya, tidak ada terjadi rembesan atau bocor terhadap pipa instalasi kita. Setelah kita lakukan pembongkaran pada posisi sana ya lor ya. Nah, ternyata ada bocor kecil di sana. Setelah kita bongkar, udah kita vakum ulang dan kondisinya jarum jam tidak bergerak sama sekali. Oke, kalau sudah gitu langsung kita lakukan pump down lor ya. Kita lakukan pump down agar freon yang di dalam unit outdoor akan masuk ke dalam unit indoor ya, sebelum unit kita nyalakan. Untuk pemula, ya untuk pemula bagi pemula yang melakukan instalasi AC, cara mudah untuk mengetahui kebocoran pada pipa instalasi. Nah, pipa instalasi setelah kita lakukan instalasi terhadap unit AC, itu kita lakukan pemvakuman ya.
Jadi apabila vakum kita nyalakan, posisi jarum normal itu di angka 0 ini lor ya. Setelah vakum berjalan dia akan turun mendekati minus angka 30 ini ya. Jadi dia turun jadi minus 30. Bila terjadi kebocoran saat kita lakukan instalasi, jarum jam ini akan naik mendekati angka 0. Seperti halnya yang terjadi pada instalasi saya tadi. Jadi itu yang pertama lor ya, untuk mengetahui kebocoran dininya. Yang kedua, setelah kita lakukan pemvakuman, kita lakukan pump down, maka pada nebel-nebel ini kita lakukan pemberian sabun ya lor ya, air sabun. Nebel sambungan sini dengan nebel sambungan di unit itu sana. Jadi kita lakukan pengecekan ulang dengan menggunakan air sabun. Bila terjadi buih-buih kecil atau gelembung-gelembung udara, berarti instalasi ada yang terjadi kebocoran. Oke, kita lakukan pump down dulu ya. Oke, diperhatikan saat kita melakukan pump down ya. Jadi kita siapkan kunci untuk membuka ini ya, nevelnya. Nevel ini menggunakan kunci L. Terus pastikan vakum masih dalam keadaan tidak berubah ya. Setelah itu kita lakukan pembukaan pump down secara perlahan aja, sedikit aja sampai jarum jam ini naik ya. Perhatikan ya. Jarum jam ini naik, saya buka. Nah itu naik ya dia, naik secara perlahan. Ini untuk mencegah terjadinya oli yang terbawa oleh freon di dalam kompresor ya. Jadi untuk mencegah oli itu ikut naik ke dalam unit indoor. Apabila terjadi hal seperti itu, maka unit tidak akan mengalami dingin ya, karena bercampur dengan oli. Oke, kita tunggu sampai dia di titik mana. Nanti kita buka sedikit lagi. Jarum jam akan bergerak terus sampai dia di titik maksimalnya di sini ya nanti ya, saat dia mati. Tapi saat dia hidup dia akan di angka 130-120 tekanannya. Nah setelah kita buka di posisi pipa tekan, kita lakukan pembukaan di posisi pipa hisap. Setelah jarum jam ini dia di maksimal ya. Jadi saat kita membuka pipa hisap ini tidak akan terjadi perubahan terhadap tekanan ya, karena sudah terisi dengan freon. Oke, kalau sudah gini kita lakukan pembukaan terhadap pipa hisapnya perlahan juga ya. Jadi tidak ada suara yang seperti air mengalir ya. Kalau ada suara seperti air mengalir itu berarti oli ikut terdorong dengan freon yang berada di dalam kompresor. Ini kompresor yang unit outdoor lah. Nah itu bila terjadi seperti itu maka akan berisiko terhadap unit AC. Oke, dia ada di posisi titik maksimal. Sekarang kita lakukan pengecekan dengan menggunakan sabun. Kita menggunakan air sabun untuk mengetahui kebocoran yang terjadi pada sambungan nevel ya. Jadi sabunnya agak banyak supaya terlihat bila terjadi gelembung-gelembung udara. Berarti unit memang mengalami kebocoran. Ini kalau kita perhatikan posisi di sini aman ya, terutama di posisi berat-berat di posisi ini biasanya terjadi gelembung-gelembung. Jadi harus hati-hati. Kita cek yang di posisi ini, baru kita lakukan pengecekan dengan menggunakan air sabun ya. Aman ya lor ya, tidak ada kebocoran juga ya. Oke, aman. Nah kalau sudah begini baru bisa kita bungkus ya lor ya. Kita tutup lagi dengan pembalutnya, lalu kita nyalakan unit. Kita lakukan pembalutan pada posisi nebel sambungan nebel indoor ya. Kita langsung tutup ya pada bagian-bagian nebel pengaman seal ya, biar tidak terjadi rembesan. Jadi kita tutup kembali semuanya dan dikencangkan ya, karena untuk mengurangi terjadinya rembesan pada seal. Oke, kita lepas pada posisi ini. Jadi kita kencangkan pakai tangan ya. Kita lepas posisi ini. Kita pasang tutup ventilnya. Jadi kalau kita tidak tutup seperti ini luar biasanya terjadi rembesan juga pada seal atau pada bagian ventilnya. Lalu apabila AC itu di posisi terik panas matahari ya secara langsung, itu makanya sering terjadi kurang freon akibat daripada tutup seal ini tidak dapat kita pasang ya. Jadi langsung kita tutup pada bagian ini pengaman nebel supaya tidak terkena matahari secara langsung. Oke, langsung kita tahu selesai kita kerjakan dan kita benarkan ya proses semuanya, instalasi dan lain-lain sampai proses pump dan vakum dan pump kita lakukan. Untuk saatnya kita lakukan pengujian dengan menyalakan ini. Bisa kita on, kita kerjakan ya, sudah selesai kita bisa langsung melakukan pengujian on pada unit ya. Kita bisa nyalakan unit dan kalau sudah kita masukkan baterai, kita naikkan pada bagian MCB ini ya. MCB ini kita on kan dulu. Oke, yang tutup ya. Kita pada posisi remote. Oke, itu ini modenya kita ubah posisi mode salju. Nah, ini posisi salju. Ini posisi
maksimalkan. Kita pakai suhu standar 25 derajat saja. Kita lihat pada bagian mesin belakang dia udah on belum. Swing kita uji berfungsi dengan baik dan normal ya. Kita lihat pada posisi belakang unit odol. Pada bagian unit odol sudah bekerja ya. Nah, suaranya halus. Ada juga membunyi. Bantu. Seperti ini adalah tutorial cara pemasangan sisar jenis tipe AHAP5SSY atau AU A5SSY. Oke lah, jangan lupa like, komen, subscribe channel DNI Official Putra Cantik Palangkaraya. Dukung terus video-video dari DNI Official Putra Cantik Palangkaraya. Yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe DNI Official, ucapkan banyak terima kasih. Yang belum like, yang belum komen, yang belum subscribe, dibantu like, bantu komen, bantu subscribe ya. Tentang pemasangan AC jenis SAP tipe AHAP5SSY atau AU A5SSY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you lur.